Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Afnida Dulestari, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitron Fauzi, Noventia Hendrayana Toyido, Rega Kiki Rahayu, dan Sabrina Diva Febrianti. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan-gangguan fungsi ginjal dan sistem kardiovaskuler. Gangguan fungsi ginjal. Yang pertama ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit yang diakibatkan karena gagalnya ginjal membuang metabolit yang terkumpul dari darah. Akibatnya adalah gangguan keseimbangan elektrolit, asam basa, dan air. Gagal ginjal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah sindrom klinis di mana ginjal tidak lagi mengekskresi produk-produk limbah metabolisme, biasanya karena hipoperfusi ginjal. Sindrom ini bisa berakibat azotemia atau uremia, yaitu akumulasi produk limbah nitrogen dalam darah, dan oliguria, di mana haluan urin kurang dari 400 ml per 24 jam. Yang kedua ada gagal ginjal menahun. Keadaan irreversibel, ditandai fungsi nefron yang berkurang. Kerusakan ginjal berlangsung progresif. Perjalanan menuju uremia berangsur untuk waktu yang cukup lama. Bila ginjal tak dapat lagi mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, maka diperlukan dialisis atau hemodialisis atau dialisis peritoneal. Selanjutnya ada pyelonefritis, yaitu inflamasi pelvis ginjal. Penyebab radang pelvis ginjal yang paling sering adalah kuman yang berasal dari kandung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Pyelonefritis ada yang akut dan ada yang menahun. Penyakit glomerular. Cedera glomerular adalah penyebab paling umum dari gagal ginjal. Cedera glomerular juga diakibatkan oleh agen kimia, radiasi, hipoksemia, dan agen lain. Penyakit glomerular dapat berupa nefritik atau nefrotik. Pada penyakit nefritik terdapat proliferasi aktif sel-sel glomerular dan proses inflamasi luas. Gangguan fungsi ginjal selanjutnya ada glomerulonefritis. Ada dasar mekanisme imunologi pada penyakit ini, yaitu terbentuknya antibodi yang merusak membran basal glomerulus badannya sendiri, juga antibodi yang merusak membran basal alveoli. Jadi keduanya termasuk penyakit autoimun. Akibat penyakit ini adalah gagal ginjal. Jenis lain adalah terbentuknya kompleks antigen antibodi di glomerular. Secara kasat mata, ginjal akan tampak membesar hingga 50%. Secara histopatologi akan terlihat infiltrasi sel polimorfonuklear dan edema pada sel ginjal. Nefropati diabetik. Nefropati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular penyakit diabetes mellitus yang terjadi pada pembuluh darah halus atau kecil. Nefropati diabetik adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal dan kematian tertinggi di antara semua komplikasi diabetes mellitus. Nefropati diabetik terjadi ketika diabetes menyebabkan kerusakan dan terbentuknya jaringan parut pada nefron. Nefropati diabetik menyebabkan terbentuknya jaringan parut pada nefron. Nefron sendiri ialah bagian ginjal yang berfungsi menyaring limbah dari darah dan membuang kelebihan cairan dari tubuh. Selain menyebabkan fungsi nefron terganggu, kerusakan tersebut juga membuat protein yang disebut albumin
terbuang ke urin dan tidak diserap kembali. Selanjutnya, gangguan-gangguan sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada CHF atau Congestive Heart Failure. CHF atau sering disebut dengan gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah untuk mencukupi kebutuhan nutrien dan oksigen sel-sel tubuh secara adekuat, sehingga mengakibatkan peregangan ruang jantung atau yang disebut dengan dilatasi, yang berfungsi untuk menampung darah lebih banyak untuk dipompakan ke seluruh tubuh atau mengakibatkan otot jantung kaku dan menebal. Penyakit glomerular. Cedera glomerular adalah penyebab paling umum dari gagal ginjal. Cedera glomerular juga diakibatkan oleh agen kimia, radiasi, hipoksemia, dan agen lain. Penyakit glomerular dapat berupa nefritik atau nefrotik. Pada penyakit nefritik terdapat proliferasi aktif sel-sel glomerular dan proses inflamasi luas. Beberapa pencegahan gagal jantung seperti menjaga berat badan ideal atau mengurangi berat badan jika memiliki berat badan berlebih, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur, buah, ikan, dan biji-bijian. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan. Kurangi asupan gula dan garam. Batasi minuman beralkohol. Kelola stres dengan baik, dan berhenti merokok. Gangguan fungsi ginjal selanjutnya ada glomerulonefritis. Ada dasar mekanisme imunologi pada penyakit ini, yaitu terbentuknya antibodi yang merusak membran basal glomerulus badannya sendiri. Juga antibodi yang merusak membran basal alveoli. Jadi keduanya termasuk penyakit autoimun. Akibat penyakit ini adalah gagal ginjal. Jenis lain adalah terbentuknya kompleks antigen antibodi di infark miokard atau nekrosis iskemik pada miokardium, diakibatkan oleh iskemia pada miokard yang berkepanjangan, yang bersifat irreversibel. Waktu yang diperlukan bagi sel-sel otot jantung mengalami kerusakan adalah iskemia selama 15-20 menit. Infark miokard hampir selalu terjadi di ventrikel kiri dan dengan nyata mengurangi fungsi ventrikel kiri. Makin luas daerah infark, makin kurang daya kontraksinya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan sistol yang tingginya tergantung umur individu yang terkena. Tekanan darah berfluktuasi dalam batas-batas tertentu, tergantung posisi tubuh, umur, dan tingkat stres yang dialami. Hipertensi juga sering digolongkan sebagai ringan, sedang, atau berat berdasarkan tekanan diastol. Hipertensi ringan bila tekanan darah diastol 95-104. Hipertensi sedang, tekanan diastolnya 105-114. Sedangkan hipertensi berat, tekanan diastolnya lebih dari 115. Hipertensi dengan peningkatan tekanan sistol tanpa disertai peningkatan tekanan diastol lebih sering pada lansia, sedangkan hipertensi peningkatan tekanan diastol tanpa disertai peningkatan tekanan sistol lebih sering terdapat pada dewasa muda. Gangguan selanjutnya ialah aritmia. Aritmia adalah gangguan atau abnormalitas penjalaran impuls listrik ke miokardium, sistem konduksi jantung, yang berawal dari otomatisitas
sel-sel P di nodus SA, depolarisasi atrium, depolarisasi nodus atrioventrikular atau AV, propagasi impuls panjang berkas His dan sistem Purkinje, sehingga depolarisasi ventrikel merupakan rangkaian konduksi impuls yang teratur dan presisi. Secara garis besar, aritmia terdiri dari dua kelompok besar, yaitu bradiaritmia yang dicirikan dengan laju jantung yang terlalu lambat atau kurang dari 60 kali per menit, dan takiaritmia yang dicirikan dengan laju jantung yang terlalu cepat atau lebih dari 100 kali per menit. Gejala-gejala aritmia seperti jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia, jantung berdetak lebih lambat dari normal atau bradikardia, pusing, pingsan, cepat lelah, sesak nafas, dan nyeri dada. Beberapa pencegahan aritmia seperti berhenti merokok, mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, membatasi minuman beralkohol, dan menjaga berat badan ideal. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.